Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dosen pengampu Ibu Apoteker Rika Octavia, Sarjana Farmasi, Magister Sains. Kami dari kelompok 1 dari kelas D33A yang beranggotakan Abdul Aris Brahana dengan NIM 2001, Dina Aulia Fitri 2011, Melvi Dita Hardila 2027, Resti Amelia 2035, dan Sri Rahmadini 2043. 1. Definisi pekerjaan kefarmasian dan tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. 2. Ruang lingkup pekerjaan kefarmasian. A. Pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. B. Tugas seorang apoteker. Pertama, A. Memimpin seluruh kegiatan apotek, baik kegiatan teknis maupun non-teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan maupun perundangan yang berlaku. B. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi administrasi. C. Mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan rencana kerja dengan cara meningkatkan omset, mengadakan pemilihan yang sah dan penekanan biaya serendah mungkin. Yang D. Melakukan pengembangan usaha apotek. C. Tugas seorang asisten apoteker. Yang A adalah melayani obat atau menarik obat untuk pasien sesuai dengan resep dokter. Yang B memberi informasi tentang penggunaan obat secara tepat dan tentang khasiat obat kepada pasien dengan jelas. Yang C mengatur penyimpanan atau pemasukan obat dari PBF dan juga pengeluaran oleh bagian peracikan. Yang D memberi harga pada resep yang baru masuk. Yang ketiga adalah kewenangan apoteker. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, berikut ini kewajiban seorang apoteker. Yang pertama, sebelum melakukan jabatannya, apoteker harus mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya atau mengucapkan janji. Perundang-undangan nomor 20 tahun 1962 pasal 1. Yang kedua adalah apoteker yang baru lulus dan telah dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat lulusnya wajib melengkapi persyaratan administrasi. Yang ketiga, selama menjalankan tugas profesinya, apoteker wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang keempat, apoteker yang telah memiliki izin kerja dan bekerja di sarana kesehatan milik swasta wajib melaporkan diri kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. PP nomor 41 tahun 1990 pasal 9. Yang kelima, selama menjalankan tugas profesinya, apoteker wajib meningkatkan pengetahuan profesionalnya. Permenkes nomor 184 tahun 1995 pasal 17. Yang keenam, apoteker wajib menjalankan masa bakti kurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, yang penetapannya dilakukan oleh menteri. Yang ketujuh, untuk memperoleh surat izin apotek, apoteker harus memiliki surat penugasan dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, memiliki surat izin kerja bagi apoteker yang bekerja di sarana kesehatan milik swasta. PP nomor 41 tahun 1990 pasal 6. Yang selanjutnya adalah kewenangan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker yang telah memiliki STRA atau STRA khusus serta tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTK mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan apoteker yang telah memiliki STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 50.
4. Kewajiban apoteker. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apoteker memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang kedua, berwenang menjadi penanggung jawab pedagang besar farmasi penyalur obat dan bahan baku obat. Permenkes nomor 1191 tahun 2002 pasal 7. Yang ketiga, berhak menjalankan peracikan, pembuatan atau penyerahan obat-obatan untuk maksud-maksud kesehatan. Yang keempat, berwenang menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu setelah mendapat surat izin apotek dari menteri. Yang kelima, berwenang menjadi penanggung jawab produksi di industri farmasi obat, jadi dan bahan baku obat. Yang keenam, berwenang menjadi penanggung jawab usaha industri obat tradisional. Yang ketujuh yaitu berwenang menjadi penanggung jawab pengawasan mutu di industri farmasi obat, jadi dan bahan baku obat. Itu menurut SK Menkes nomor 245 tahun 1990. Yang kedelapan yaitu berwenang menyalurkan menerima obat keras melalui pedagang besar farmasi atau apotek. Itu menurut Permenkes NC 918 tahun 1993 pasal 16. Yang kesembilan yaitu melakukan masa bakti apoteker di sarana kesehatan pemerintah atau sarana kesehatan lainnya, seperti sarana kesehatan milik BUMN atau BUML, industri farmasi seperti pabrik obat dan bahan-bahan obat, industri obat tradisional, industri kosmetika, industri makanan dan minuman, apotek di luar ibu kota negara, pedagang besar farmasi, rumah sakit, pendidikan tinggi dan menengah bidang farmasi milik swasta sebagai pengajar, atau di lembaga penelitian dan pengembangan sebagai peneliti, menurut Permenkes nomor 149 tahun 1998. Yang ke-10 yaitu mendapat surat penugasan jika sudah melengkapi persyaratan administrasi. Yang ke-11 yaitu yang A mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA, yang B mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya, atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter atau pasiennya. Yang C menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu menurut Perundang-undangan nomor 51 tahun 2009 pasal 24. Kewajiban TTK. Sedangkan kewajiban TTK menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1932 Menkes X 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua yaitu memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat yang diserahkan kepada pasien. Penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atas permintaan masyarakat. 5. Tanggung jawab tenaga kefarmasian. Peraturan Pemerintah Nomor RI 51 tahun 2009 pasal 21. Yang pertama, dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Yang kedua yaitu penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker. Yang ketiga yaitu dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat apoteker, Menteri dapat menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjut mengenal standar pelayanan kefarmasian sebagai di mana pada ayat 1 menurut jenis fasilitas, pelayanan kefarmasian ditetapkan oleh Menteri. Yang kelima, tata cara penempatan dan kewenangan tenaga teknis kefarmasian di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat. Yang pasal 23, 1. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 harus menetapkan standar prosedur operasional. Yang kedua yaitu standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus-menerus sehingga sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30, setiap tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi
permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Yang keenam, larangan tenaga kefarmasian. Larangan tenaga kefarmasian terbagi dua. Yang pertama, disiplin tenaga kefarmasian. Yang kedua, penyelenggaraan disiplin apoteker. Disiplin tenaga kefarmasian menurut pasal 56, penegakan disiplin tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 57, pelaksanaan penegakan disiplin tenaga kefarmasian di berbagai dimaksud dalam pasal 56 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelanggaran disiplin apoteker, 1. Melakukan praktek kefarmasian dengan tidak kompeten. Yang kedua, membiarkan berlangsungnya praktek kefarmasian yang menjadi tanggung jawabnya tanpa kehadirannya ataupun tanpa apoteker pengganti dan atau tanpa apoteker pendamping yang sah. Yang ketiga, mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu dan atau tenaga-tenaga lainnya yang tidak memiliki kompeten untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 4. Membuat keputusan personal yang tidak berpihak kepada kepentingan pasien atau masyarakat. Yang kelima, tidak memberikan informasi yang sesuai, relevan, dan up to date dengan cara mudah dimengerti oleh pasien atau masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada pasien. Yang keenam, tidak membuat atau tidak melaksanakan standar prosedur operasional sebagai pedoman kerja bagi seluruh personel di sarana pekerjaan atau pelayanan kefarmasian sesuai dengan wewenangnya. Yang ketujuh, memberikan sedia informasi yang tidak terjamin mutu, keamanan, dan khasiat atau manfaat kepada pasien. Yang kedelapan, melakukan pengadaan atau termasuk produksi dan distribusi obat atau bahan baku obat tanpa prosedur berlaku, sehingga potensi menimbulkan tidak terjaminnya mutu khasiat obat. Yang kesembilan, tidak menghitung dengan dana dosis obat, sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada pasien. Ke-10, melakukan penataan penyimpanan obat tidak sesuai dengan standar, sehingga berpotensi menimbulkan kualitas. 11. Menjalankan praktik kefarmasian selama kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental yang sedang terganggu sehingga merugikan kualitas pelayanan profesi. Yang ke-12, dalam pelaksanaan praktik kefarmasian, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan membenarkan yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien. 13. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan dalam pelaksanaan praktik swamedika atau slave medication yang tidak sesuai dengan kaidah pelayanan kefarmasian. 14. Memberikan penjelasan yang tidak jujur dan tidak etis atau tidak objektif kepada yang membutuhkan. 15. Menolak atau menghentikan pelayanan kefarmasian terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah. 16. Membuka rahasia kefarmasian kepada yang tidak berhak. 17. Menyalahgunakan kompetensi apoteker. 18. Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi apoteker, surat izin praktik apoteker, atau surat izin kerja apoteker, dan sertifikat kompetensi yang tidak sah. 19. Membuat catatan atau pelaporan sediaan informasi yang tidak baik dan tidak benar. 20. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan medai untuk pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran disiplin. 21. Mengiklankan kemampuan pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan. 22. Membuat keterangan farmasi yang tidak didasarkan kepada hasil pengerjaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.